Baik, bisa kita mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari adik-adik sekalian, ada yang mau memimpin doa? Saya lah. Ya, silakan Abang. Baik, kita mulai cara kita berdoa mudah-mudahan menjadi informasi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Nah, bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, gimana udah pada sarapan? Kalau belum sarapan, semangat ya. Oke, nah sebelumnya udah ada yang tahu belum abang datang hari ini dari mana? Oh ya, kalau amin ya. Dari mana? Oke, nah jadi izinkanlah abang terlebih dahulu memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama abang Miki Yuda Darmawan. Abang di sini bersama teman-teman abang. Di situ ada Kak Sofia Anissa, ada Kak Anjani, ada Kak Valencia, ada Kak Zulia Solika, ada Kak Aulia Latifah, Kak Latifah Anissa, dan Kak Nurhalimah. Nah, kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi bimbingan dan konseling semester 4. Oke, sebelumnya adik-adik udah ada yang tahu belum kenapa abang dan kakak datang ke SMA Negeri 19 ini? Nggak tahu ya. Nah, jadi abang dan kakak datang ke SMA Negeri 19 ini khususnya di kelas 10. Nah, karena pada hari ini kita akan melakukan yang namanya kegiatan bimbingan klasikal, yaitu berupa layanan informasi. Nah, jadi layanan informasi ini sangat bermanfaat untuk adik-adik sekalian ya, sejalan dengan materi yang akan kami sampaikan nanti, yaitu tentang eksplorasi karir. Nah, tujuannya itu agar nantinya adik-adik dapat membekali diri, memanage diri, dan juga bisa menata masa depan yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke, karena tadi pada belum sarapan nih, gimana kalau kita main games dulu? Biar semangat. Gimana mau? Semangat. Gimana mau? Nah, jadi nama gamesnya itu adalah tepuk fokus. Ada yang tahu tepuk fokus gimana? Nah, jadi nanti misalnya apabila tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Bisa. Coba? Coba ya, oke. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, berarti udah paham ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang ini angkanya random ya. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1 3 kali, tepuk 5, tepuk 3 2 kali, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan kita semua dulu.
perjuangan mereka motivasinya untuk terus tekun. Jadi kita ibaratnya kuliah itu semua panggung, dan panggung itu dibuat sama orang tua kita. Nah, kalau mereka membuat panggung sedikit lebih tinggi biar kita jadi dilihat orang, mereka sediakan mic supaya suara kita lebih terdengar, dan mereka juga sediakan lampu biar kita lebih terpandang. Jadi jangan sampai panggungnya hancur sebelum kita berdiri di sana. Lalu kerja mencari uang sendiri melalui kedewasaan finansial yang sejati. Tidak ada lagi jalan gratis. Setiap apresiasi harus diraih dengan profesionalitas tinggi, dedikasi, serta ketahanan mental menghadapi atasan. Lalu yang terakhir, yaitu menunda kuliah bukan berarti akhir dari perjuangan. Ini adalah transisi untuk memasang kekuatan mental, merancang strategi baru, dan melihat siapa yang terus menemani saat berada di titik terendah. Setiap orang memiliki garis waktu suksesnya masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke Adia. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi dari Kak Sofia Arisa tadi. Kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain? Ya, silakan. Ya, ada lagi. Dan tidak jadi percaya diri. Betul, ada lagi yang mau? Ya benar, jawaban dari adik-adik semua itu benar. Dan stop membandingkan diri dengan orang lain itu diartikan menjadi kita harus berhenti melihat pencapaian orang lain, pendapatan orang lain, kesuksesan orang lain itu jadi tolak ukur nilai kita sendiri. Karena setiap orang itu memiliki rezeki yang berbeda-beda, pencapaian yang berbeda-beda. Seperti contohnya kita melihat kehidupan Kak Sofia, ini enak banget sih Kak Sofia hidupnya, punya pekerjaan bagus dengan gaji yang lumayan tinggi dan UMR yang lumayan. Kita melihat teman-teman kita yang masuk universitas, impian dengan jurusan impian pula. Sedangkan kita merasa kita masih bingung nih, kita mau kemana, kita mau ngambil jurusan apa, kita mau bagaimana misalnya jalan kehidupan kita. Nah, kita sebagai manusia itu pasti langsung muncul perasaan tertinggal. Tertinggalnya itu seperti kayak, orang ini udah pada sukses, sedangkan kita masih bingung. Mau kemana ya? Ambil jurusan apa ya? Aku mau kerja apa ya? Kita pasti bingung selanjutnya itu mau gimana kan? Padahal rezeki orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali mencoba langsung dapat, ada yang beribu kali mencoba tapi tetap juga belum dapat. Nah, dengan kita yang terus membandingkan diri kita dengan orang lain itu, kita akan terus merasa tertinggal, merasa diri kita itu kurang, diri kita nggak bersyukur. Benar yang dibilang tadi sama teman-teman sekalian, kita jadi tidak bersyukur, kepercayaan diri juga menurun. Jadi kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain itu agar kita mudah untuk mengenal potensi diri kita yang kita miliki, seperti minat, bakat, apapun itu yang ada dalam diri kita. Jadi kita menjalani hidup kita itu dengan enjoy, kita lebih happy tanpa melihat isi ini, isi itu. Jadi kita tuh lebih memiliki kepercayaan diri yang bagus. Jadi di slide selanjutnya itu ada 3 kunci mental tangguh. Yang pertama ada penerimaan diri, daya juang, motivasi, dan inspirasi. Nah, penerimaan diri yaitu sikap menerima dan menghargai diri kita lebih dari apapun. Karena artinya kita harus memahami bahwa diri kita itu berharga dari lebih dari apapun itu. Karena kita itu nggak harus sempurna untuk bisa dicintai, kita nggak harus sempurna untuk bisa berbahagia, kita nggak harus sempurna untuk apapun di dalam kehidupan kita. Nah, kalau di bidang karir itu penerimaan diri dapat membantu mengenali potensi yang kita miliki. Seperti kayak tadi yang untuk membandingkan diri kita itu ada minat, bakat, hobi, dan lain-lain. Karena kita memiliki batasan-batasan tanpa minder terhadap pencapaian orang lain. Dengan begitu kita lebih fokus nih buat terus berproses, berkembang untuk menjadi diri kita lebih baik lagi. Yang kedua ada daya juang. Daya juang adalah kemampuan kita untuk tetap mau berusaha, bertahan, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi apapun itu rintangan yang datang bertubi-tubi di kehidupan kita. Misalnya kita berusaha untuk mendapatkan ini, tapi belum dapat. Tapi karena kita mempunyai daya juang, kita jadi tidak gampang tumbang, nggak gampang menyerah, nggak gampang putus asa. Dan yang terakhir itu ada motivasi dan inspirasi. Motivasi dan inspirasi itu adalah dorongan yang membuat kita selalu merasa semangat untuk melakukan suatu kegiatan
mempunyai motivasi, jadi kita masih mau berusaha terus menerus agar kita bisa mengimbangi kelas kita agar tidak terlihat kurang. Jadi tadi kan udah sama Bang Iki kan eksperimen untuk fokus. Jadi sekarang kita tuh fokus lagi ya. Masih pada ingat kan? Oke, paling jelas kita fokus. Coba ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 3 kali. Tepuk 4 2 kali. Oke. Jangan dilupa, jangan membawa temannya, fokus sama videonya. Jadi dipahami, dimengerti, nggak ada yang berhenti kalau video ini mulai dari catat ya. Jadi jangan ganggu temannya ya. Mulai memilih jalan hidup gue sendiri, mau lanjut kuliah, kerja, atau gap year. Dan gue memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah, padahal nggak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impian. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih mana yang berminat. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena itulah tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Nah, jadi adik-adik dari video yang sudah kita tonton barusan dapat kita simpulkan atau ketahui bahwa kehidupan setelah SMA itu memang perlu kita persiapkan dengan sangat matang. Di mana ada yang memilih untuk kerja, ada yang memilih untuk kuliah, bahkan ada yang memilih untuk gap ya. Itu semua sah dan tidak ada yang salah. Yang penting kita harus mempersiapkan dengan sangat matang. Kita yang memilih kuliah pilih jurusannya sesuai dengan minatnya. Yang memilih untuk kerja pilih kerja sesuai dengan passionnya, dan yang
dapat menerima orang tua. Oke, gimana capek ya tadi? Capek enggak? Enggak, mau lagi? Oke, next nanti abang bakalan ke 19 lagi kalau ada tugas ya. Nah, jadi sudahlah kita berada di ujung kegiatan ini. Kakak di sini mohon maaf apabila ada abang atau kakak salah kata, kami mohon maaf. Bila lebih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.